Om Swastiastu, kembali lagi di Homemade. Dalam sharing kali ini saya akan membuat cendol bagian pertama. Untuk skala jenis kekurangan yang saya bagikan dalam bagian pertama bisa ditambahkan, dan tentu kita bisa saling berbagi informasi, karena buat apa menjadi pintar hanya seorang diri namun sama sekali tidak bermanfaat bagi orang banyak. Jika dalam bagian video ini kamu melihat sesuatu yang perlu diperbaiki, bisa ditulis dalam komentar di bawah. Saya lanjutkan. Untuk proses pertama, saya langsung masukkan air, ditimbali dengan tepung beras dan tepung sagu atau kanji. Sambil saya panaskan, saya juga aduk adonan dari cendol. Untuk panas dari induksi yang kita gunakan temperatur panas sedang, agar adonan cendol tidak gosong ketika nanti dicetak. Sedikit juga yang saya mau tanyakan dalam bagian ini. Yang pertama, untuk takaran tepung beras dan sagu yang digunakan, lebih banyak tepung beras atau tepung sagu dalam komposisi takarannya? Karena dari apa yang saya bagikan di dalam video, lebih banyak tepung sagu daripada tepung beras yang saya gunakan. Dan apakah ada tambahan bahan lagi selain tepung yang saya sebutkan di atas? Karena dari semua bahan yang saya gunakan untuk membuat cendol, saya menambahkan bahan yaitu agar-agar ke dalam adonan cendol. Untuk hasil cendol yang saya buat setelah dicetak lebih soft dan gampang hancur sebagian. Sebab yang saya ketahui, tekstur cendol biasanya kenyal dan tidak mudah hancur. Berhubung dengan pertanyaan ini, yang kurang hasilnya hanya cendolnya saja. Semoga Semut Nusantara tidak pelit berbagi informasi yang tentu saya akan perbaiki di bagian kedua dengan keberhasilan yang lebih baik. Proses berikutnya yang menjadi favorit saya ketika meminum sebuah cendol, yang dimana perpaduan aroma daun pandan dan aroma nangka ketika dimasak menjadi satu, sangat tidak mengalihkan favorit saya dari gula cendol satu ini. Cara membuatnya gampang, kita larutkan gula aren dengan air, daun pandan juga bisa dimasukkan, dan setelah larut kita tambahkan nangka ke dalam gula aren tersebut. Untuk memotong nangkanya bisa disesuaikan selera masing-masing. Proses membuat santan juga mudah, kita masukkan air perasan kelapa, kita panaskan namun tambahkan juga daun pandan dan garam secukupnya. Kita masak sampai mendidih lalu siap untuk digunakan. Mungkin di bagian pertama ini rasa keseluruhan saya bagikan di bagian kedua, karena cendolnya sendiri dari pribadi belum melengkapi tekstur dari es cendol yang dibuat. Dan sekian cerita dari pengalaman ini yang saya bagikan. Jangan ragu menuangkan saran yang bermanfaat di bawah kolom komentar. Sekali lagi maaf jika masih banyak kekurangan menyangkut cerita yang dibagikan. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Semangat bertemu di cerita ataupun episode selanjutnya. Ciao!